Sudah Bapak rekam ya, kita mulai ya. Iya Pak. Jika ada perangkat yang berdekatan, silakan agak menjauh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Oke. Oke, sebelum memulai pelajaran, silakan kita berdoa ya. Bapak minta tolong girlfriend pimpin doa. Oke. Hidupkan mikrofonnya dulu ya. Ya Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih GFM yang bawa kita dalam doa. Sama-sama Oke, Pak. Nana, gimana kabarnya hari ini? Puji Pak, Tuhan baik Pak. Baik, baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Oke, tetap selalu jaga protokol kesehatan ya, dan menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan ya. Apalagi kawasan kita ini kan di pinggir Mahakam ya, sungai kita tercinta ya, jadi jangan buang sampah ke sungai ya, karena kasihan nanti yang di kota sana, karena itu ngalirnya kota sampahnya itu ya. Oke. Untuk link absen, kita gunakan Google Form ya. Tapi kalau yang susah ngakses Google Form yang Bapak kirim, silakan tuliskan hadir pada kolom chat di Google Meet ya. Iya Pak. Saya kalau yang tidak bisa akses silahkan ya. Nah ini Bapak kirimkan link absennya. Nah ini absennya Bapak kirimkan ke grup kelas saja ya, di umum. Nah silakan diakses. Kalau yang kesusahan, nah itu linknya ya Bapak kirim ke grup. Nah, jika kesusahan silakan ya, seperti tadi ya, tulis hadir Pak di kolom chat. Untuk absennya selama kegiatan ini berlangsung ya, silahkan nanti dicoba absen. Oke, untuk materi kali ini ya, kita akan membahas ini tentang dimensi 3. Nah, ini merupakan materi yang dulunya ada di kelas 10 ya, sekarang di kelas 12. Ini jarak titik ke titik. Nah, sebelum masuk materi ini, nah ada prasyaratnya ya, yang perlu kalian pelajari. Yang pertama yang ini. Nah, masih ingat ini gambar apa anak-anak? Segitiga. Apakah? Nah, segitiga. Ini ada di B ini ada apa namanya ini? Oh, ada tanda ini, artinya ini segitiga. Siku-siku. Oke, siku-siku. Jangan ragu jawabannya ya. Nah, kalau siku-siku kalian ingatnya ini pakai apa biasanya? Untuk cari di segitiga siku-siku, misalkan cari sisi AC. Ini pakai teorema apa sih? Ini kalian ingat? Teorema Pythagoras. Nah, Pythagoras benar. Maka rumus AC nah, untuk di AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga bisa diturunkan lagi seperti ini ya. Nah, ini tinggal aja ya, dibolak-balik aja. Kalau cari AB maka AC-nya dikurang BC. Oke. Sekarang kita kan mau bahas dimensi 3 nih ya. Dimensi 3 itu berarti berhubungan dengan ruang. Bangun ruang apa yang kalian ketahui? Bangun ruang. Kubus Pak. Coba sebutkan.
kubus. Betul. Ada lagi yang lain selain kubus, ya kan? 5 segi 6, Pak. Dan yang ada ruangnya 5 segi 6. Betul. Apa lagi? Bangun ruang sisi datar ya. Oke. Salah satunya itu ya, berarti sudah kubus, limas, prisma. Nah, itu bangun ruang sisi datar ya. Nah, kalau yang tabung itu bangun ruang juga, kerucut, tapi itu sisi lengkung ya. Oke. Sekarang bagian-bagian dari kita contohnya kubus ya di sini. Di sini titik sudutnya ada berapa anak-anak? Ada yang apa aja titik sudutnya? Ada 8, Pak. Ya, apa aja? D, D, F, E, H. Ya. Selain titik sudut, ada apa aja di dalam kubus ini? Kalau AB namanya apa? A ke B. AB itu namanya apa kalau dalam kubus? Masih ingat? AB. Apa ya? Itu rusuknya, betul. Ayo di ya, mikrofonnya di ya kalau mau bicara, jadi Bapak bisa lihat ya kalian ya. Nah, kalau mau berbicara mikrofonnya dibuka jadi Bapak tahu. Nah, ini namanya AB ini rusuk ya. Rusuknya ada berapa di sini? Ada 8. Coba dihitung. 8. Enggak kurang. 12, Pak. Nah, 12. Pintar. Ya, ada 12 ya, Nana ya. Oke, sekarang coba Bapak contohkan ini geogra yang Bapak buka ini. Kelihatan kah di kalian? Kelihatan, Pak. Oke. Iya, kelihatan, Pak. Nih, Bapak tunjukkan. Nah, ini kalau dimensi 3, kita namanya di sini ya. Pakai ini. GeoGebra. Supaya nunjukkannya lebih enak ya kalau buat. Nah, Bapak buat cube. Kotak. Nah, kubus. Nah, oke, Bapak hilangkan sisi-sisinya. Nah, ini adalah kubus. Bapak geser dulu ya. Nah, sekarang sisi dalam kubus itu berapa anak-anak? Sisinya? Sisi itu berarti ada 6. Ya, betul di sini. Bapak buka. Inilah sisi. Ada 6 ya. Nah, itu sisi kubusnya. Jika kita akan membentuk jaring-jaring, itu namanya jaring-jaring kubus ya. Nah, kita buka, rupa sisinya ada 6 ya di situ. Terus istilah tentang GeoGebra. Suaranya putus-putus, Pak. Jaring sedang ya, kurang stabil ya. Inilah permasalahan kita di sini ya. Oke, cukup berarti. Nah, ini ringkasan yang dari kita jelaskan tadi ya, prasyarat materi untuk ke dimensi 3 ya anak-anak ya. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi sama-sama. Oke. Nah, sekarang apa sih tujuannya kalian belajar dimensi 3 ini anak-anak? Nah, di sini untuk jarak titik ke titik ini sangat berguna ya bagi kehidupan kalian nantinya ya. Karena ini akan menentukan ya, silakan. Nah, jika kalian misalkan akan buat rumah, misalkan menentukan jarak garis ke garis ya, titik ke titik, cara makunya supaya rapi, jadi semuanya rapi ya. Jadi rumah itu akan kelihatan rapi dan bagus.
Oke. Sekarang ini ya kegiatan kita ya. Jarak dalam ruang bidang datar itu ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama jarak titik ke titik ya. Nah ini materi pertama kita. Kemudian ada jarak titik ke garis untuk pertemuan kedua dan jarak titik ke bidang untuk pertemuan ketiga. Nah ini semua ini menggunakan teorema Pitagoras ini ya. Ini perlu diingat ya dan cara penghitungannya. Oke, sekarang untuk tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama diharapkan anak-anak sekalian itu bisa menghitung jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3 dengan benar ya. Yang kedua, bisa menentukan jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3 dengan benar. Yang ketiga, memecahkan masalah berkaitan dengan jarak antara titik ke titik dalam ruang dimensi 3. Oke, sekarang kita mengamati. Sudah terlihat slide-nya itu anak-anak? Ada Pak. Ya, sudah Pak. Sudah terbaca ya? Bisa Oke. Pak. Gambar di bawah ini ada kota ya. A, B, C, D. Nah ini siapa di sini? Ya, ini mau ke dari Pak Joko itu mau pergi ke kota A ke kota C. Jadi ada berapa kemungkinan jalan yang bisa ditempuh? Yang pertama, yang pertama itu A ke D ke C. Itu berapa ya jaraknya berarti? A ke D ke C kalau rute pertama. Berarti berapa kilo dia jalannya? 25. 43. 43. Oke, kemungkinan kedua. Nah ini Pak Joko muter-muter ini. A ke D dulu. Berapa? 20 ya. Ditambah dia ke B lagi. Tambah 17. Kemudian ke C. Nah, baru ke sampai tujuan. Nah ini sudah belok-belok. Ini berapa? Berapa jumlahnya? 51. Nah, berapa? Aduh, salah hitung 55 rupanya ya. Nah, itu 55 kilo. Oke, yang rute ketiga. Nah, ini langsung dipotong sama Pak Joko. A ke C. Berapa jaraknya A ke C? 34. 34. 27. 27 Pak. Ya, 27. Nah, habis itu rute selanjutnya. Dia ke B dulu. 16 km. Baru ke C. 18 km. Jadi jumlahnya berapa? 34. 34. Nah, rute terakhir, ini pilihan terakhir. Dia ke B dulu 16 km. Habis itu kemana? Ke D. 17 kilo. Baru ke C. 23 kilo. Berapa jaraknya? Totalnya? 56. 56. Nah, berarti kalau misalkan kalian bantu Pak Joko ini kalian mau lewatkan yang mana kalau Pak Joko mau cepat-cepat ini? Apa kalian ajak muter-muter dulu? Atau Dari A ke langsung C, Pak. dicepatkan? Nah, A A ke ke C. Oke. Ya. Kecuali nanti kalian supir taksi kalian muter-muter ya biar argonya naik terus. Tidak boleh begitu ya. Oke, kalau ini dalam ya, sehingga kita bisa simpulkan jarak A ke C adalah jarak terapa ya? A ke kota C itu jarak terapa ya? Kalau kalian lihat panjang lintasannya itu apa itu 27 itu? Terkecil, terpendek, terpanjang? Terdekat. Terdekat ya. Terdekat, terpendek. Nah, sehingga jarak A ke C adalah panjang lintasan terdekat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kesimpulannya ya. Rute terpendek yang ditempuh 27 km. Sehingga dapat disimpulkan panjang lintasan terpendek yang menghubungkan kota A ke kota C adalah 27 km. Oke. Nah, ini secara pengertiannya ya. Nah, ini ada peragaan.
Bapak punya titik A, kemudian ada titik B. Nah, ini ya, ada garis merah ini. Nah, jarak titik ya, bisa diperhatikan. Nah, adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Nah, ini pengertian jarak titik ke titik ya. Perlu diingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, Bapak ulangi. Jarak dua titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Oke. Oke. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk A cm. Terlihat ya slide-nya ya? Oke, Iya, yang pertama kita mau cari, nah ini titik A ke C. Nah, A ke C. Oke. Yang kedua A ke G. Nah, itu ya garisnya ya. Bisa dilihat. Oke, sekarang yang pertama A ke C. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC yang terbentuk tuh ya. Nah, itu siku-siku di mana? Di B. Di B, ada tandanya ya. Nah, supaya memudahkan pengerjaan, kita keluarkan segitiganya. Nah, jadinya seperti ini ya. ABC, siku-siku di B, sisinya. AB itu A, BC itu juga A. Maka yang dicari sisi apa di sini? Yang ditanyakan? A, C. A ke C. Rumus AC apa? Pakai Pitagoras. Masih ingat Pitagoras tadi di awal? AC sama dengan apa? Akar dari AC tadi. Masih ingat akar dari apa? AB ditambah AB kuadrat ditambah BC BC kuadrat. Oke. Bisa ya, Bapak ulangi AC AB tambah BC kuadrat ya akarnya. Nah, kita masukkan sama dengan A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ya. Hasilnya berapa? A pangkat 2 tambah A pangkat 2. Berapa? Dihidupkan mikrofonnya. A pangkat 4, Pak. Nah, ada yang A pangkat 4. Ayo. Yang lain masih kurang 4. Ini A akar 2. Misalnya A akar 2. Masih belum ya. Ini jumlahkan dulu nih. A kuadrat tambah A kuadrat. Ini misalkan 2, ini kan sama ya. Kalau misalkan satu jeruk tambah satu jeruk jadinya 2 jeruk. Berarti A pangkat 2 tambah A pangkat 2 sama dengan 2 A pangkat 2. Jangan pengaruh sama pangkatnya ya. Nih, A pangkat 2, A pangkat 2. Nah, ini kan sama-sama A ya. Anggaplah A kuadrat ini jeruk, berarti 2 jeruk. Nah, sekarang kita akarkan. Nah, kalau diakarkan jadinya seperti ini. Nah, 2 kan nggak bisa diakarkan. A kuadrat diakarkan, pangkatnya hilang di sini ya. Nah, sehingga sisanya A. Jadi, sehingga diagonal sisi AC itu sama dengan A akar 2. Oke. Misalkan gini, kalau Bapak ganti A di sini. Sorry, AB ini 6, BC di 6. Berarti AC itu berapa? Coba dihitung. Misalkan AB itu 6, BC-nya 6 juga, maka AC berapa? 12, Pak. 12 akar. Nah, ingat, A, sini A ya, sama-sama A ya. Kalau Bapak ganti 6, berarti jadinya 6 akar 2. Akar 2. Bisa dipahami? Nah, itu diagonal sisi Bisa, ya. Pak.
misalkan lagi, Bapak punya A-nya, AB-nya 10, BC-nya 10. Berarti AC-nya berapa? 20 angkar 2, Pak. 10 akar 2. Ayo, ada yang Oke, bisa dipahami? Dia tidak berubah angkanya ya. Untuk diagonal sisi sebuah kubus ini merupakan istimewa ya. Nah, karena ini kita anggaplah ini rumus A. Jika akan rusuknya A cm, maka diagonal sisinya A akar 2. Jadi kalau kubus dengan rusuk 100, maka diagonal sisinya sama dengan 100 akar berapa? 2, yaitu kuncinya di situ ya, 100 akar 2. Berapapun rusuknya ya. Yang penting kalau kubus kan rusuknya sama ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita. Tadi diagonal sisi ya. Sekarang yang kita cari AG. AG ini merupakan diagonal apa? Kalau kalian lihat AG, A ke titik G. Diagonal ruang. Iya, diagonal ruang, betul sekali. Nah, kita cari AG, maka kita perhatikan segitiga ACG. Nah, kita buat garis bantu dulu ACG ya. Nah, sudah Bapak kasih warna di situ, ada siku-sikunya juga. Nah, kita perhatikan segitiga itu. Oke, sekarang supaya mudah Bapak keluarkan nih. Ini sudah kelihatan ya. AG sama dengan AC ditambah CG. AC-nya tadi ketemu berapa? AC-nya ketemu berapa anak-anak tadi? Yang diagonal sisi? 2A akar 2. A akar 2. Nah, kuadrat tambah A akar 2. Hasilnya berapa ini? Kalau dijumlahkan? Ini gini ya anak-anak ya. Yang A akar 2 jika dikuadratkan seperti ini. A dikuadratkan hasilnya A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan sisa 2. 2 kali A kuadrat hasilnya seperti ini ya. 2A kuadrat tambah A kuadrat. Oke, sekarang yang ini hasilnya berapa anak-anak? 2A kuadrat tambah A kuadrat. 2 jeruk tambah 1 jeruk hasilnya? 2 kuadrat. Nah, ini 2. Di sebelah angka A ini ada angka berapa kalau tidak ditulis di sini? Angka 1. 1, Pak. Nah, berarti 2 tambah 1? 3. 3. Berarti hasilnya 3A kuadrat. Sehingga ini A-nya bisa 3 akar 2. Nah, 3 akar 2. A-nya dikeluarkan ini ya. A akar 3. Nah, itu kuncinya ya. Jadi kalau diagonal ruang A akar 3. Kalau diagonal sisi A akar berapa? A akar? Tadi yang berapa akar? A akar 2 ya. Oke. Coba, misalkan Bapak punya rusuk kubus, rusuknya itu 20. Maka diagonal ruangnya berapa? Panjang diagonal ruangnya. Misal Bapak punya rusuk kubus 20 cm. Ayo. Tetap 20 kalau nggak salah, Pak. Iya, tetap 20 nih. Kalian perhatikan A-nya di sini ya. Ini kan A cm. Kalau Bapak punya rusuknya 20, maka yang diganti A-nya saja. Berarti 20 akar 3. Itu sorry. Itu kalau untuk A akar 2 untuk diagonal sisi ya. Tapi kalau yang A-nya diagonal ruang, A akar 3 berarti 20 akar 3. Jadi tidak perlu dihitung lagi ya. Kalau kalian misalkan ditanya seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Iya, bisa, Pak. Ya, semoga ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Bukan lama-lama tambah pusing ya. Oke nih kesimpulannya.
Oke, Bapak juga ada sertakan link YouTube ya di situ ya. Bapak share juga ke grup WA. Ini salah satu rekomendasi Bapak ya. Nah, ini bukan punya Bapak, cuma Bapak sering lihat ini, dia referensinya bagus untuk belajar kalian ya. Oke, sekarang masuk ke LKPD ya. LKPD-nya Bapak share ke grup kelas ya. Silakan nanti masing-masing kelompok ini Bapak langsung ke grup kelas, silahkan nanti masing-masing kelompok untuk mendownloadnya, kemudian kerjakan pada kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompoknya sudah dibentuk ya, ada di grup WA, sudah kita bentuk sama-sama ya, ada 4 kelompok di situ. Silakan download ininya LKPD-nya, kemudian bawa ke kelompok masing-masing baru dikerjakan. Di situ ada 3 soal ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, silakan ngumpul ke kelompoknya masing-masing. Nanti jika mau bertanya langsung bertanya di grup WhatsApp-nya ya, karena Bapak sudah ada di grup tersebut. Oke. Untuk waktu pengerjaan Bapak kasih waktu ini sudah jam 9, berarti Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk pengerjaan LKPD ya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak buka dulu LKPD-nya. Oke, silakan balik ke kelompok masing-masing ya. Bapak buka LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ini masalah pertama ya. Silakan dikerjakan. Kumpul sama kelompoknya. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya, mikrofonnya dihidupkan ya, supaya Bapak dengar. Jadi Bapak bisa melihat kalian, sekalian mendengar suara kalian ya. Kalau kalian berbicara, mikrofonnya tidak dibuka, nah Bapak tidak tahu ya bahasa isyarat apa yang kalian ucapkan ya. Jadi Bapak tahu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, untuk masalah 1, ada yang ditanyakan? Kelompok 1, gimana, ada pertanyaan? Tidak Pak, masih nyari. Ya. Itu digambar ya, habis itu dikeluarkan segitiganya. Jadi biar nanti kalian paham ya cara mengerjakannya. Untuk kelompok 2, Mina, Risa, Aleng, Angku. Adakah Mina, Risa? Ada.
Mana suaranya Risa? Coba buka mikrofonnya. Iya, Pak. Silakan untuk masalah 1. Tidak ada masalah ya. Nah, kalau tidak ada masalah, untuk masalah kedua. Nah, ini gambarnya usahakan yang rapi ya. Kalau gambar ini tidak rapi, nanti tidak kelihatan mana yang mau dicari ya. Sisi mana. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Nah. Untuk kelompok 4, gimana Nisa? Ada kendala? Heru Nisa? Nggak ada, Pak. Oke, bagus. Jika ada kendala, Nana silakan chat ke kelompok grup masing-masing ya. Coba Bapak tes di sini. Oh, rupanya ada yang ngumpul sudah nih. Kelompok 3. Wah, sudah selesai untuk anu ya. Nah, ini rahasia berarti ya. Kelompok 3 sudah selesai untuk nomor 1. Silakan lanjut yang nomor 2 ya. Untuk kelompok 3 ini. Ya. Nah, kelompok 1. Ada yang sudah ngirim. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Lanjut yang ketiga ya. Oke. Bagus ya kerja kelompoknya ya. Silakan tanyakan di grup ya. Bapak mantau di grup sini ya. Jika terkendala jaringan tidak masalah ya, keluar masuk ya, karena memang jaringan kita di hulu ini seperti ini ya. Oke, kelompok 2 juga sudah masuk. Oke, bagus. Oke, kelompok 1 juga sudah. Terus. Pak, itu ada berapa soal? Itu di LKPD, coba Bapak buka dulu ya. Sebenarnya hanya ada 3 soal ya. Pertama tentang kubus, kedua 5 segi 6 beraturan, ketiga ada permasalahan kontekstual nih ya. Kamar Deni ya. Nah, gambarkan dulu ya ini. Bayangkan kamar Deni ini berbentuk apa di sini kalau dijelaskan? Panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 3. Ini bentuknya apa?
Yo, kubus kah atau balok? Kubus, Balok, Pak. Balok. Balok ya. Ini kan sisinya beda ya. Ada panjangnya 4 ya. Nah kalau kubus semuanya 3. Panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 3. Itu namanya kubus ya. Kotak ya, kotak persegi. Nah sekarang ini bentuk balok ya. Digambar dulu. Nah baru kalian nanti akan lihat di tengah-tengah itu ada lampu. Nah pertanyaannya titik terjauhnya ya. Sinar terjauh ya. Nah, sinar terjauh itu berarti yang mana? Apakah titik tengah lampu ke bawah lampu? Ke dasar, ke lantai? Nah, kalian pasti bisa lihat ya di mana jarak terjauhnya di situ ya nanti ya. Digambar jadi kelihatan nanti. Jika sinyalnya mulai turun di off cam aja ya, jadi nggak terlalu berat ya. Oke, gimana kelompok 1 udah masuk, kelompok 3? Oke, sudah. Nah, ini Eri bermasalah meet-nya ya, nggak bisa masuk meet, tapi aktif aja di grup WA ya. Bagi yang terkeluar di meet, aktif aja di grup WA ya, karena ngerjakan tugasnya di situ ya. Muna juga nih, ada lapor di sini. Berarti ini daerah mana? Daerah Lutannya, agak bermasalah ya. Oke, kelompok Feby nomor 1, nomor 2 sudah. Oke. Oke, bagus. Lanjut nomor 3. Nah, Ervina, ya silakan. Oke. Jangan lupa ya kalau susah absen, nah diingatkan ya di sini klik di pesan ya, hadir Pak. Nah, di sini ada Cindy hadir, tuliskan ya. Sepertinya Ervina terklik ini ya, sharing-nya. Belum waktunya ya Ervina ya. Nanti dulu ya. Dikerjakan dulu tugasnya, nanti kalau sudah selesai baru nanti nyajikan kerja kelompoknya. Kelompok udah, Pak. Nah, waktunya ini sisa 3 menit lagi ya untuk diskusi kelompoknya. Ya, siapa yang raise hand ini? Ya, Merti hadir ya. Ini gimana untuk seluruh kelompok? Ada masalah untuk pengerjaan LKPD? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, dibuka dulu ya mikrofonnya ya. Bapak nggak dengar suaranya. Ini Putri aja yang ngomong sama Wulan ini. Risa, ada suaranya kah ini atau gangguan sinyal? Ada, Pak. Ya, masuk suaranya. Miningsih, gimana kelompok Miningsih? Aman, Pak. Bagus. Henry, apa kabarnya? Kan ada suaranya dari tadi Henry nih. Ada Pak, ada. Oh ada. Ya. Oke, kelompok 3 Febiana sudah mengirimkan lagi. Sepertinya sudah selesai nih ya. Apakah sudah selesai untuk seluruh kelompok? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya sudah ya.
Berarti sekarang Bapak stop sharing. Oke, sekarang kelompok mana yang mau menyajikan dulu? Silakan resen. Resen dulu biar Bapak tahu. Menyajikan. Nah, caranya gitu kan sudah dikirim Mas resen, kalian masuk ke WA, nanti kalian share ya. Jawabannya nanti presentasikan kelompok lain yang menanggapi ya. Oke, silakan kelompok. Siapa yang mengerjakan nomor 1 ini? Oh, ini ada pesan Putri. Ya, silakan Putri. Share screen Putri. Kelompok yang lain silakan diperhatikan ya. Nah. Oke, share. Oke, dibuka fotonya. Oke, stop dulu. Apakah terlihat, teman-teman? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Balik lagi. Pak. Pak. Oke. Boleh dibesarkan ya, dibesarkan ya. Nah, jadi digeser-geser. Ya. Oke. Kecilin dikit lagi. Ya. Sip. Ya. Saya silakan. Gimana proses pengerjaannya kelompok 1? Bisa dijelaskan? Saya dari kelompok 1 mempresentasikan masalah 1. Diketahui kubus A, B, C, E, F, G, dan H dengan rusuk berukuran 4 cm. Titik T merupakan titik tengah. Oke, lanjut Putri. E, F, G, H sehingga T, TA sama dengan TB sama dengan TC dan TD. Gambarlah jarak di antara titik T dan A dan amatilah gambar segitiga apa yang terbentuk dari titik A, E, T. Bikin aja Putri langsung anunya ya. Nah, di situ dia terbentuk apa di situ ya. Soalnya suaranya agak anu di sini Putri. Berarti yang dicari sisi apa dulu? Nah, dijelaskan ke teman-teman. Jadi terbentuklah segitiga siku-siku. Oke, siku-sikunya di mana itu bisa dijelaskan? Di E. Oh, di E. Ya. Enggak. Nah. Oke, sehingga AT yang dicari ya. Ya, Pak. Artinya dapat kita cari dari segitiga AT dikarenakan AE tegak lurus dengan ET. Ya, berarti ya, betul, lanjut. Diketahui AE 4 cm dan ET 2/2 cm. Ditanyakan jarak titik A ke titik T ke A, maka AT pangkat 2 sama dengan AE 2 ditambah ET pangkat 2. AT sama dengan akar kuadrat AE pangkat 2 ditambah
ET pangkat 2 AT sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah buka kurung 2 akar 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 16 akar 16. Hmm. Akar 16 kali 2 sama dikali ya. Ya berarti ada yang dari anu ya, 16 ya, enggak apa-apa, lanjut. Berarti lupa tulis ya. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. cukup ya. Untuk ini jawabannya akar 24. Oke, balik ke gambar yang pertama. Putri, Ya, Pak. jangan stop dulu. Nah, buka dulu. Oke, Bapak Anda lihat yang anu di sana. Oke, coba dibesarkan ET itu berapa? ET, ya. ET itu 2 akar 2. Itu dari mana ya? Coba lihatkan kubus di atasnya, Putri. Nah, itu ET. ET, nah pas. ET 2 akar 2. Kalian masih ingat diagonal sisi? Diagonal sisi berarti EG ya. Nah, EG berarti kalau EG itu sisinya rusuknya berapa tadi? Rusuknya 4 ya. Maka EG itu 4 akar 2. 4 akar 2. Karena ET itu setengahnya maka dibagi 2. Hasilnya 2 pangkat akar 2. Nah, oke ya. Nah, ketemu itu. Nah, sekarang hasil akhirnya berapa? Putri, coba buka halaman berikutnya tadi yang di share screen. Hasilnya akar 24. Oke, semua kelompok gimana? Ada perbedaan atau sama? Silakan ditanggapi. Kalau menurut kami kelompok 2 sih Pak, jawabannya sama. Oke, sama. Ini sih gimana kelompok ini? Meaning sih? Sama Pak. Sama. Oke, ini pertanyaan Bapak ya, kira-kira akar 24 itu bisa disederhanakan tidak? Akar 24 itu berapa kali berapa? Berapa kali berapa hasilnya 24? 12 kali 2 boleh. Dan bisa ditarik akarnya. Nah, selain 12 kali 2, berapa kali berapa? Ya, 24 itu selain 2 kali 12. Berapa kali berapa yang hasilnya 24? Ya, 6 kali. Oke. 6 kali 4 itu bisa menjadi akar 6 kali akar 4. Akar 6 bisa enggak? 8 kali 3 Pak. Bisa ya? Akar 4 bisa enggak? 2 bilangan bisa dikalikan hasilnya 4. 2 bilangan kembar. Ada? 2 kali? 2. Sehingga akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian akar 6 tetap. Jadi hasilnya itu bisa disederhanakan menjadi 2 akar 6. Ya, 6 kan bisa ditarik tadi ya. Oke, itu untuk penyederhanaannya ya. Oke, terima kasih Putri. Oke, lanjut sekarang yang presentasi untuk soal kedua. Oke, Putri silakan stop sharingnya ya. Oke, stop sharing masuk ya. Silakan kelompok siapa yang mau menyajikan? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Berapa? Kelompok 4 kah? Kelompok 3 Pak. Ya, Indonesia. Ini kelompok 4 dulu, nanti kelompok 3 ya. Oke, kelompok 4. Silakan. Silakan share sharing. Nah, oke. Oke, silakan kelompok lain diperhatikan ya. Nah, ini. Selamat pagi, kami dari kelompok 4. Ini hasil jawaban yang kami cari dari diskusi di grup tadi.
Ini adalah jawaban dari salah satu teman kelompok yang dibantu dengan teman yang lain. Ya. Di masalah 2 ini, perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut. Seperti ini gambarnya. Ya. Diketahui panjang AB 10 cm dan TA 13 cm. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Tentukan jarak antar titik T dan O. Penyelesaiannya diketahui TA, BT, TC, DE, TE, TF sama dengan 13 cm. OB, AB sama dengan 10 cm. Titik O merupakan titik tengah BE. Ditanya, tentukan jarak titik O, jarak titik T dan O. Jawabannya, titik O ke B sama dengan 10, titik T ke B sama dengan 13 cm. Jadi, TO sama dengan TB pangkat 2 dikurang OB pangkat 2 sama dengan akar 13 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2. Hasilnya akar 69. Jadi jarak titik T ke O adalah akar dari 69 cm. Oke, terima kasih ya Nisa. Jangan ditutup dulu Nisa. Untuk kelompok lain ada tanggapan? Apakah ada beda jawabannya? Kelompok Putri gimana? Tidak ada Pak sama jawabannya Pak. Rusni? Tidak ada, Pak. Sama. Oke, sama ya. Berarti bagus ya. Sudah sama ya. Nah, oke. Ini ya cara gambarnya ya. Nah, jadi kalau kalian gambar harus rapi. Usahakan jadi nanti terlihat. Nah, ini untuk TOB. Ini di anu ya. Untuk Nisa ya. Dikasih sudut siku-sikunya ya. Di O-nya ya. Supaya ketahuan bahwa itu Pitagoras ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Ya, sekarang yang terakhir, kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau presentasi, silakan. Nisa silakan stop sharing ya. Kelompok 3, Pak. Oke. Oh, kelompok 3, Feby, ya silakan. Oke, enggak apa-apa ya, sama-sama belajar ya, karena ini merupakan pertama kali ya kita gunakan Gimit ya, jadi ya diwajari ya Kelihatan, kalau Pak? kita. Ya, kelihatan. Nah, di landscape mungkin lebih besar kalau di landscape ini. Bisakah dimiringkan? Di HP-mu dimiringkan nih. Tunggu, Pak. Oh, ya, coba dimiringkan kelihatannya. Ah, waduh. Ya, besar ya, kelihatan ya. Ya, jelas sudah. Nah, Ini silakan. pertanyaan soal nomor 3 atau masalah 3. Jika diketahui kamar Denny berbentuk bola dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 meter. Denny memasang lampu tepat di tengah-tengah plafon kamarnya. Tentukan jarak sinar lampu terjauh di kamar Denny. Petunjuk penyelesaian. Terlebih dahulu, buatlah sketsa gambar kamar Denny yang berbentuk balok dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 meter. Kemudian buat ruas garis yang mewakili jarak sinar lampu terjauh pada gambar tersebut. Gunakan teori Pythagoras. Oke, bagus. Lanjut. Penyelesaian EG F G pangkat 2
ditambah EF pangkat 2, EG 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, hasilnya 25, dan 25 hasilnya 5, EO sama dengan FO sama dengan GO sama dengan HO. 1/2 dikali EG 5/2. OA EO per 2 ditambah AE/2. EG 5/2 di pangkat 2 ditambah 3/2. 25/4 ditambah 9. 25/4 ditambah 9. Hasil 61/4. Hasil dari 61/4 2/61. Jadi jarak sinar lampu terjauh adalah 261 km. Sentimeter. Sentimeter. Jangan ditutup, Febi. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Jangan ditutup, Febi, biar aja seperti itu. Biar dilihat kelompok lain. Oke, untuk ada tanggapan? Apakah ada jawaban berbeda, Rusni? Tidak ada, Pak. Jawabannya sama seperti kelompok 2. Sama. Iya, Pak. Oke, ada mungkin yang bisa akar 61/4 itu. Coba perhatikan. Kira-kira jawabannya pas seperti itu kah atau ada jawaban lain? Kelompok Miningsih? Ini kelompok saya yang presentasi, Pak. Oh, itu Miningsih. Jadi, oke, tidak tulis namanya, Bapak nggak tahu kelompok mana tadi ya. Oke. Putri, gimana Putri? Ada tanggapan? Nyalakan mikrofonnya, Bapak nggak dengar suaranya ya. Terputus. Putri nggak ada suaranya. Sinyalnya hilang mungkin Putri ya, ngelak ini. Oke, ini perhatikan Bapak jelaskannya. Ini jawabannya sudah hampir mendekati ya. Nah, ini ada kesalahan dikit aja ya. Keliru ini, salah ketik. Ini akar 4 itu di bawah ya, 4 itu ya, per ya. Nah, berarti dia kalau diakarkan tetap masih di bawah, hasilnya kan 2, berarti akar 61/2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berarti itu bukan 2 akar 61, tapi akar 61/2. Oke. Cukup, silakan stop sharing, Febi. Nah, Oke, Pak. oke. Oke, terima kasih ya atas diskusi kelompoknya ya, sangat bagus ya. Bapak lihat kalian sudah paham gimana menggunakan teorema Pitagoras ya. Oke. Bapak lihat kalian sudah bisa, hanya saja kesalahan sedikit aja ya, kesalahan dalam menghitung saja. Kurang teliti saja ya. Ya, ini mungkin efek kelamaan kita tidak pernah belajar ya, belum lagi ini pertama kalinya kalian menggunakan Gimit ya. Oke, untuk tugas kelompoknya silahkan nanti dikumpulkan, diperbaiki dulu ya, dirapikan, yang nanti dikumpulkan kirim ke WA Bapak pribadi ya untuk kelompoknya. Boleh juga ke grup kelompok ya, tapi sudah dijadikan PDF. Bisa ya kalian jadikan PDF ya? Digabung jadi satu ya? Bisa, Pak. Oke, bentar ya. Oke, nah, untuk melengkapi kegiatan kita hari ini, nggak lengkap ya kalau kita nggak adakan kuis ya. Oke, untuk kuisnya, Bapak share ke grup kelas ya, linknya ya. Silakan nanti dibuka ke grup kelas. Grup kelasnya mana? Grup kelas ya ini. Oke. Itu merupakan link untuk kuisnya. Silakan dibuka ya. Oke. Untuk buka itu ada anunya ya. Bisa diperhatikan di yang Bapak share itu kode tokennya PPL 123. Nah, silakan dibuka.
Bapak juga buka lewat sini ya. Nah, ini kalau sudah dibuka bentuknya seperti ini, bisa kalian lihat ya di dulu ada yang masuk, siapa itu ya? Oh, Wamanda baru bisa masukin ya, keluar masuk ya, nggak apa-apa. Nah, ini ya wajib diisi, Bapak contohkan nama Bapak sendiri, Teguh, kelasnya 12 IPA. Nah, kode tokennya masukkan huruf kecil semua, PPL 123. Oke, baru bisa masuk ya. Nah, di sini ada muncul soal. Silakan nanti kalau yang sudah masuk kerjakan yang nomor 2 saja ya. Kalau ini 3 soal dikerjakan, nah kalian nanti ya. Jadi 2 soal saja, 1 soal saja yang nomor 2. Oh, ada yang tidak bisa akses ya? Mungkin jaringan ya, pelan-pelan saja. Dicoba lagi ya. Jangan lupa, jangan salah kode tokennya ya. Oke, berarti Bapak kasih waktu ini 15 menit cukup enggak? Atau kebanyakan? Waktunya 15 menit untuk mengerjakan nomor 2. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, silakan kerjakan yang nomor 2. Nah, cara jawabnya tulis di kertas, kemudian difoto, kirim ke WA Bapak pribadi ya. Jangan kirim ke WA grup atau WA kelas. Nanti dicontek sama temannya. Langsung kirim ke Bapak. Bapak tunggu ya dari sekarang ya. Waktunya 15 menit. Pak, linknya belum dikirim di grup kami, Pak. Di grup kelas siapa tadi yang berbicara, girlfriend kah? Oh, girlfriend. Sorry. Kelompok 4 ya. Nah, Ya, Bapak Pak. kirimkan linknya. Sebentar. Ada Bapak kirim ke grup kelas tadi ya. Saya mau tanya, ini cara ngerjakannya digambar nggak, Pak? Kalau bisa digambar ya supaya kelihatan nantinya kalian prosesnya di mana ya. Oh, baik, Pak. Berarti gambar nanti dipoto kirim WA pribadi Bapak ya. Sebentar Bapak ngirim untuk girlfriend. Kelompok 4. Bapak kirim juga ke chat room ya. Bisa dilihat di situ. Nah, kodenya PPL 123 ya. Oke. Ada yang kesusahan mengakses. Siapa ini tadi nih? Oh, Iqbal tidak. Oh, Iqbal bermasalah ya jaringannya ya. Bagi yang tidak bisa buka, ini Bapak sudah bukakan di sini ya, bisa kalian lihat. Nah, ini soalnya ya. Nah, ada di Bapak share screen ya, itu yang ditanyakan ya. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang sisi satu satuan. Pertemuan garis DF dan bidang BEG adalah titik T. Nah, O merupakan pusat persegi EFGH. Nah, sekarang ditanyakan panjang titik TG. Jarak TG. Nah, jika yang mengalami susah mengakses, ini Bapak bukakan ya. Jadi bisa kalian tulis ya.
Oke, waktunya sisa 10 menit ya. Silakan dikerjakan gambar yang rapi. Nah, supaya nanti terlihat ya apa yang akan dicari ya. Nah, jadi kalau kalian tidak gambar nanti takutnya miskonsepsi ya apa yang ditanyakan, apa beda yang kalian jawab. Nah, Delvan tidak bisa akses ya. Buka di ini, Delvan saya Bapak bukakan di yang tadi ya, nih. Share screen Bapak ya, silakan dicatat ya jika tidak bisa mengakses. Oke, masih 10 menit ya. Silakan nanti kalau sudah langsung kirim ke WA Bapak ya. Langsung di Japri aja ya. Nah, jaringan pribadi atau Wapri. Oh, ini ada si Feby jaringan lelet. Ya enggak apa-apa ya. Ikut aja. Kalau ada yang mengalami kendala di soal kuis itu tanyakan ya. Tapi jangan tanya jawabannya ya. Kalau bingung apa. Intinya kalian harus gambar. Kalau enggak gambar kalian enggak bakal ketemu di situ ya apa yang mau dicari ya. Bagi yang sudah silakan kirim ya fotonya kirim ke WA Bapak ya. Nah, ini nggak dipresentasikan ya karena ini kuis. Nah, ini nanti Bapak nilai ya. Nah, sebagai patokan atau indikasi apakah kalian bisa memahami kegiatan kita pada hari ini. Seperti itu ya. Ini belum ada yang selesai kayaknya, belum ada yang ngirim ke Bapak ini. Oke, mungkin bisa kalau hilang jaringan gunakan hotspot coba. Masih hotspot bentar dulu.
Oke, sepertinya bermasalah ini ya teman-teman yang lain. Henry masih bisa bertahan, Henry? Hairunisa? Bisa Ya, dengar Pak. suara Bapak? Wah, Bisa, ini Pak. sepertinya teman-teman yang lain hilang sinyalnya ini. Berataan langsung hilang ini. Henry, gimana? Berarti sisa berdua aja nih, Henry sama Anissa ini. Nah, enggak apa-apa ya berarti ya, yang lain ini terkeluar sekaligus, berarti sinyal mereka langsung sama-sama hilang nih, satu kampung ini sepertinya ini. Ya, enggak apa-apa ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, kita menyimpulkan di sini nih. Kira-kira menurut Nisa apa yang bisa diambil dari kegiatan hari ini, Nisa? Nah, Putri bisa masuk lagi. Nah, gimana Nisa? Masih ingatkah jarak? Ya, Pak. Kalau nih dari Nisa, apa yang bisa simpulkan dari kegiatan hari ini, Nisa? Tadi Nisa ngerjakan soal tuh banyak pakai cara apa sih? Pakai teorema apa sih? Ya. Suaranya putus-putus. Tadi Nisa ngerjakan. Oh. apa. Nah, ini untuk kesimpulan. Nah, Ya. untuk Nisa, soal tadi kira-kira Nisa untuk mengerjakan soal baca gunakan teorema apa di dalam situ tadi? Teorema Pitagoras. Nah, oke, berarti teorema itu sangat andilnya banyak ya dalam kegiatan ini ya, Nisa ya, sehingga Ya. bisa disimpulkan teorema Pitagoras akan digunakan sampai nanti ya untuk materi selanjutnya ya, Nisa ya, ingat-ingat ya. Iya, Pak. Ya mungkin ada yang bantu lagi untuk kesimpulan, Putri mungkin? Kesimpulan jarak antara titik ke titik dalam bangunan rumah dimensi 3. Jarak antara dua titik pada ruang dimensi 3 sama dengan jarak antara dua titik dalam bidang. Oke. 3. Menentukan jarak antara titik ke titik pada ruang dimensi 3 dapat menggunakan teorema. Teorema apa? Pitagoras. Oke, terima kasih anak-anak ya. Nah, atas kesimpulannya sama kegiatan hari ini ya. Mungkin nanti bisa disampaikan sama teman-teman yang terkeluar berataan tadi ya, sama-sama keluar. Mungkin sinyalnya lagi kurang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya anak-anak ya, kita akan membahas tentang jarak titik ke garis ya. Nah, jadi diingat-ingat selalu ya. Nah, di sini yang terakhir ya. Nah, bentar. Nah, ini ya pertemuan selanjutnya itu jarak titik ke garis. Jadi kalian yang perlu ingat masih teorema Pitagoras sama garis-garis istimewa pada segitiga. Nanti silakan dipelajari ya. Nah, untuk jawaban kuis kalian, nanti Bapak akan koreksi, kemudian Bapak akan share di grup siapa yang remedi atau tidak ya. Nah, nanti kalau yang remedi ada soalnya kita ulangi, yang tidak remedi ada juga penuhnya ya. Di akhir nanti ada pengayaan. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini anak-anak, kita baiknya tetap berdoa ya. Nah, kan berdoa selesai pelajaran. Hairunisa mungkin bisa memimpin doa. Hairunisa bisa dengar? Iya, Pak. Ya, pimpin doa untuk kita selesai belajar ya. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri Zoom hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas Zoom hari ini. Merupakan Zoom Meet ya, bukan Zoom ya, Meet
pertama kita. Apapun salah kita merupakan jadi pelajaran buat kita ya, supaya lebih baik di pertemuan selanjutnya. Tetap selalu terapkan protokol kesehatan anak-anak ya, jangan kendor ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Bapak akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live ya.